Shalom, salam jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua dan selamat memasuki tentu pekan yang baru. Saya berharap Anda semua sehat dan bersemangat. Semangat ini memang sangat penting kita mulai pada hari ini, hari pertama dalam pekan, untuk kemudian maju lebih kencang lagi di hari-hari mendatang. Jika ada halangan, ada hambatan, jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Tetaplah tekun mencari jalan keluar, solusi untuk berbagai tantangan dan kesulitan yang Anda hadapi. Dan Anda tahu, dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas, dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa oleh beberapa orang untuk menjumpai Yesus dalam kondisi di mana dia tidak berdaya lagi. Anda bisa bayangkan perjuangan teman-temannya ini mencoba menerobos kerumunan orang di mana Yesus berada, betapa tidak mudah. Bahkan mereka harus naik ke atap rumah dan kemudian menurunkan si lumpuh tersebut dari atap tersebut. Dan apa yang dikatakan Yesus, dan ini menarik, dalam Injil Lukas dikatakan dua hal ini. Bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman si sakit, iman mereka, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang membawa dia melintasi kerumunan, naik ke atap rumah dan menurunkannya di tengah-tengah. Anda mau tahu, seringkali dalam hidup ini saat Anda mengalami Anda lumpuh, tidak berdaya, bukan secara fisik tapi mungkin secara mental, mungkin Anda emosional sedang lumpuh, Anda butuh orang-orang yang mendukung Anda, dan iman mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka dalam relasi dengan Tuhan dapat meneguhkan iman Anda. Mungkin mereka juga punya pengalaman yang sulit dalam hidup mereka dan mereka berhasil keluar dari kesulitan tersebut. Pada hari Sabtu kemarin, Pukat mengadakan talk show dan salah satu tokoh yang berbicara, seorang pengusaha muda yang berasal dari luar Makassar, mengatakan dulu dia memulai karir dia sebagai seorang office boy. Anda bayangkan office boy, siapa office boy tersebut? Nobody. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan modal saya nekat. Tapi dia berjuang keras dan Anda bayangkan dia menjadi pengusaha yang sukses sekarang. Dia memiliki bank dan dia memiliki hotel dan sesuatu yang amazing benar terjadi dalam hidupnya. Tapi kita lihat kekuatan dia, pantang menyerah. Dan orang-orang yang mendukung dia tentunya membuat dia begitu tangguh untuk melewati begitu banyak rintangan. Dan itu poin yang kedua, bahwa kita dalam kondisi tidak berdaya, kita tahu bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita butuh inspirasi dari orang lain. Dan contoh seperti yang saya katakan, pengalaman hidup pengusaha tersebut memberikan inspirasi tentu kepada banyak sekali orang-orang yang memulai karir mereka dari nol. Jangan memandang terus ke atas. Lihat bagaimana Anda memulai starting yang betul-betul bermakna bagi hidup Anda saat ini. Dan yang kedua adalah, Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, dosamu diampuni. Anda mau tahu, seringkali dosa ini bukan hanya soal apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang mungkin mengganggu kita dalam relasi dengan Tuhan, tetapi Yesus tahu bahwa penyembuhan itu dimulai dengan rekonsiliasi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Kalau Anda mengalami dosa Anda diampuni, Anda terbebaskan dari beban pikiran, beban emosional, Anda akan berlari kencang, bukan hanya melangkah, Anda berlari kencang menuju hidup yang lebih baik. Mari kita mohon agar Tuhan selalu mengirimkan pada kita tangan-tangan yang akan mendukung, menopang kita dalam kelemahan kita. Dan dia juga selalu, Sang Pencipta kita, selalu memulihkan kita. Memulihkan kita dari segala kelemahan, cacat dalam batin kita, dari dosa-dosa kita, agar kita lebih hidup dalam damai dan penuh sukacita dalam hidup dan karya pelayanan kita, juga bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk memulai pekan ini dengan penuh sukacita dan semangat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.